3 tahun pertama dalam pernikahan sering disebut sebagai masa penyesuaian. Di fase ini, pasangan belajar mengenal sisi lain satu sama lain yang mungkin tidak terlihat sebelum menikah. Namun, di balik semua tawa dan kebersamaan, seringkali ada satu kesalahan besar yang diam-diam merusak keinginan untuk mengubah pasangan sesuai dengan harapan pribadi. Keinginan Anda untuk mengubah pasangan pun akan lebih mudah terwujud ketika ia juga menginginkannya. Pasalnya, perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang itu sendiri. Perubahan tanpa komitmen pribadi biasanya tidak bertahan lama. Selama pasangan Anda berusaha untuk memperbaiki diri, peran Anda sebagai pasangan dan orang-orang terdekatnya bisa menjadi faktor yang mendukung keberhasilannya. Aku ingin kamu berubah. Kamu ingin aku berubah. Kalimat itu mungkin tidak pernah diucapkan secara gamblang, tetapi tersirat dalam sikap, dalam protes kecil sehari-hari, atau dalam rasa kecewa yang dipendam. Aku menginginkanmu lebih romantis, lebih perhatian, lebih sesuai dengan bayangan yang dulu kubuat tentang pasangan ideal. Pasangan ideal adalah mereka yang memiliki kualitas seperti keterbukaan, komitmen, saling menghormati, komunikasi yang baik, empati, dan dukungan untuk pertumbuhan pribadi, yang semuanya bertujuan menciptakan hubungan yang sehat dan langgeng. Selain itu, pasangan ideal adalah siapa saja yang dapat memberikan rasa bahagia dan saling melengkapi. Karena setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam memilih pasangan hidup. Kamu pun menginginkanku lebih dewasa, lebih rapi, lebih sesuai dengan standar yang kamu harapkan. Tanpa sadar, kita saling membebani dengan tuntutan yang membuat cinta terasa berat. Frasa saling membebani dengan tuntutan yang membuat cinta terasa berat menggambarkan kondisi hubungan yang toksik dan tidak sehat, di mana satu atau kedua pihak merasa terkekang, tertekan, dan hubungan terasa seperti kewajiban alih-alih kebahagiaan. Situasi ini dapat terjadi karena kurangnya komunikasi, egoisme, ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau bahkan manipulasi seperti love bombing, dan seringkali berakhir dengan perasaan hambar serta keinginan untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Kesalahan ini terjadi karena kita lupa bahwa menikah bukan tentang menemukan versi terbaik dari pasangan sesuai keinginan kita, melainkan menerima dia apa adanya. Tentu, perubahan itu penting, tetapi perubahan sejati hanya bisa lahir dari kesadaran diri, bukan dari paksaan pasangan. Pernyataan tersebut berarti bahwa perubahan yang tulus dan bertahan lama hanya bisa berasal dari diri sendiri, yaitu kesadaran dan keinginan pribadi untuk berubah, bukan karena tekanan atau tuntutan dari orang lain, termasuk pasangan. Pemaksaan dari luar cenderung menghasilkan kepatuhan sementara, sementara kesadaran diri menghasilkan transformasi yang mendalam dan berkelanjutan. Saat aku terus-menerus menuntutmu berubah, aku tidak benar-benar mencintaimu, melainkan mencintai versiku tentang dirimu. Saat kamu memaksaku menjadi orang lain, kamu juga sedang menolak siapa aku sebenarnya. Mencintai versiku tentang dirimu merupakan frasa yang menyatakan bahwa Anda mencintai diri sendiri versi Anda, yang berarti menerima diri sendiri, merawat diri, memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah konsep self-love yang penting untuk kesehatan mental, karena dengan mencintai diri sendiri, seseorang akan lebih percaya diri, lebih bisa menghadapi tantangan, dan mampu menyebarkan energi positif kepada orang di sekitarnya. 3 tahun ini mengajarkan satu hal penting, pernikahan bukan tentang mengubah, melainkan bertumbuh bersama. Aku tidak perlu memaksamu menjadi sosok ideal dalam pikiranku, dan kamu pun tidak perlu mengubahku sesuai keinginanmu.
Yang perlu kita lakukan adalah berjalan beriringan, memberi ruang untuk berkembang, dan saling mendukung proses itu. Pernikahan adalah perjalanan dua individu untuk tumbuh bersama, bukan tentang mengubah pasangan menjadi seseorang yang berbeda, melainkan tentang saling mendukung dan berkembang melalui tantangan hidup, kesabaran, dan pengertian. Fokusnya adalah pada upaya bersama untuk menciptakan keharmonisan, kesetiaan, dan kedamaian dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh suka dan duka. Cinta sejati tidak lahir dari paksaan perubahan, melainkan dari penerimaan. Ketika aku berhenti ingin mengubahmu, aku bisa benar-benar melihat siapa dirimu. Ketika kamu berhenti ingin mengubahku, kamu bisa benar-benar merasakan cintaku. Dan dari situlah kita belajar, pernikahan bukan tentang aku dan kamu yang sempurna, melainkan tentang kita yang terus belajar menjadi lebih baik, tanpa harus kehilangan jati diri masing-masing.